Kembali lagi di channel Joko Listrik. Teman-teman, hampir setiap hari saya menerima pertanyaan seperti ini. Bang, saya punya 8 sel panel surya. Ada juga yang bilang, saya mau beli 1 string panel. Bahkan ada yang mengatakan, rumah saya memakai array 550 watt. Masalahnya, semua kalimat itu belum tentu benar teman-teman. Karena banyak orang menganggap sel, modul, string, dan array adalah benda yang sama. Padahal keempat istilah ini memiliki arti yang berbeda. Kalau salah memahami istilah dasarnya aja, akibatnya bisa sangat fatal. Bisa salah beli panel, salah hitung tegangan, salah pilih inverter, salah menentukan MPPT, bahkan bisa menyebabkan sistem PLTS tidak bekerja optimal. Jadi di video kali ini kita akan bahas semuanya dari nol. Mulai dari yang paling kecil yaitu sebuah sel surya, lalu berubah menjadi modul, kemudian menjadi string, dan akhirnya menjadi sebuah array panel surya seperti yang digunakan pada PLTS rumah maupun PLTS skala megawatt. Di akhir video nanti, saya juga akan menunjukkan cara menghitungnya menggunakan contoh nyata sehingga setelah menonton video ini, teman-teman tidak akan lagi bingung membedakan istilah-istilah ini. Teman-teman, coba bayangkan sedang membangun rumah. Sebuah rumah tersusun dari ribuan batu bata. Satu batu bata tentu belum bisa disebut rumah teman-teman. Bahkan satu batu bata juga belum bisa disebut dinding. Barulah ketika batu bata disusun menjadi dinding, lalu dinding disusun menjadi ruangan, dan akhirnya ruangan disusun menjadi rumah. Nah, panel surya juga persis seperti itu teman-teman. Ada bagian yang paling kecil, ada kumpulan bagian kecil, lalu kumpulan yang lebih besar lagi, dan akhirnya menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga surya. Lalu apa itu solar cell? Perjalanan listrik matahari dimulai dari benda kecil ini teman-teman. Namanya solar cell atau sel surya. Inilah komponen yang benar-benar mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Bahannya silikon dan bisa memunculkan efek photovoltage sehingga menghasilkan sekitar 0,5 volt. Jadi analoginya gini nih, satu orang mungkin bisa mengangkat satu bata. Tapi untuk membangun rumah diperlukan banyak orang. Nah, begitu juga solar cell teman-teman. Satu sel hanya menghasilkan sekitar setengah volt. Jelas nggak cukup untuk menghidupkan lampu rumah. Lalu mengapa harus banyak sel? Kalau satu sel hanya menghasilkan sekitar 0,5 volt. Lalu bagaimana caranya menghasilkan lebih dari 30 volt? Jawabannya sederhana teman-teman. Sel-sel tersebut disusun secara seri. Satu sel diserikan ke sel yang lain sampai 60 sel contohnya, sehingga menghasilkan 30 volt. Ketika puluhan sel tadi disusun rapi, dilaminasi, diberi kaca, frame aluminium, dan junction box, maka lahirlah yang disebut modul panel surya. Nah, modul ini satu panel yang kita beli di toko teman-teman. Banyak orang sebutnya panel. Secara teknis namanya solar modul. Lalu kenapa disebut 550 watt peak teman-teman? Panel ini memiliki spesifikasi sebagai berikut: VMP 42 volt, IMP 13 ampere, VOC 50 volt, dan Pmax-nya 550 watt. Banyak orang mengira angka 550 berasal dari penjumlahan daya setiap sel. Padahal tidak teman-teman. Angka 550 berasal dari rumus daya listrik, P sama dengan V kali I. Coba kita buktikan. 42 volt kali 13 ampere hasilnya sekitar 550 watt. Jadi angka 550 Wp atau 550 watt peak adalah daya maksimum satu modul pada kondisi pengujian standar. Sedangkan tegangan 42 volt berasal dari penyusunan sekitar 72 sel penuh secara seri, sehingga setiap sel menyumbang sekitar 0,59 volt saat bekerja. Lalu apa itu string? Misalkan kita punya inverter. Range tegangan MPPT inverternya sekitar 120 sampai 450 volt. Kalau satu panel hanya menghasilkan sekitar 42 volt, apakah cukup? Tidak teman-teman. Karena inverter baru mulai bekerja pada tegangan minimal sekitar 120 volt. Lalu bagaimana caranya? Kita bisa susun beberapa modul secara seri teman-teman. Misalnya 4 panel, jadinya 42 dikali 4 sama dengan 168 volt. Ini masih masuk range MPPT inverter teman-teman. Lalu kita tambah menjadi 6 panel, 42 dikali 6, 252 volt. Nah, ini lebih bagus teman-teman. Jika 8 panel, 42 kali 8, 336 volt. Ini masih aman. Misalkan 10 panel, jadinya 420 volt. Ini masih masuk. Tapi jika 12 panel diserikan menjadi 504 volt.
Nah, ini sudah melewati batas maksimum inverter teman-teman. Nah, sekumpulan panel yang disusun seri inilah yang disebut string teman-teman. Lalu apa itu array? Misalkan teman-teman kita ingin menyusun 12 panel sehingga menghasilkan 6,6 kW peak. Jika kita susun 12 panel tersebut menjadi satu string atau semuanya diserikan, maka tegangan menjadi 504 volt. Nah, ini sudah melebihi batas maksimum inverter teman-teman. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu string sebanyak 12 panel untuk inverter ini. Lalu gimana caranya? Kita bisa menyusun 12 panel ini menjadi dua string. Satu stringnya sebanyak 6 panel. Sehingga total tegangannya menjadi 252 volt. Nah, ini baru masuk ke range inverternya. Dan arusnya menjadi 26 ampere. Nah, ini masih aman teman-teman. Nah, jika stringnya lebih dari satu seperti ini, inilah yang disebut array teman-teman. Jadi, jangan lagi mengatakan satu panel adalah array, karena array adalah kumpulan beberapa string. Nah, sekarang bisa kita rangkum. Yang paling kecil adalah solar cell. Puluhan solar cell disusun menjadi solar modul. Beberapa modul disusun seri menjadi string. Dan akhirnya beberapa string disusun menjadi array. Urutannya seperti ini: cell, modul, string, dan terakhir array. Jadi kalau teman-teman memahami 4 istilah ini, maka belajar PLT selanjutnya akan jauh lebih mudah. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.